Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya Ardini Rahmania Ardan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Agraria akan menyampaikan video terkait unsur pengajaran sebagai syarat dari sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Untuk Hukum Agraria ini, untuk mata kuliah Hukum Agraria ini membahas pengertian dan ruang lingkup dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria dalam hal penguasaan hak atas tanah sebelum dan sesudah terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria, dengan memberikan penjelasan bagaimana penguasaan hak atas tanah dalam hukum tanah nasional. Nah, lalu macam-macam hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan fungsi dari tanah, tata cara memperoleh hak atas tanah, serta menjelaskan bagaimana kalau tanah tersebut dijadikan sebagai objek jaminan, hingga menjelaskan tentang rumah susun. Dengan mempelajari mata kuliah Hukum Agraria ini, lulusan Prodi Ilmu Hukum akan mampu untuk memberikan pendapat hukum, mengkritisi masalah hukum, akan bisa berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, juga melalui kegiatan pendidikan, dan kontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan keempat poin tadi, tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan pengajaran kepada mahasiswa terkait dengan mata kuliah Hukum Agraria, khususnya dengan tema penguasaan hak atas tanah dalam hukum tanah nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Sehat? Sehat, Ibu. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah Hukum Agraria. Materi yang akan saya sampaikan sekarang terkait dengan hak penguasaan atas tanah nasional, ya. Nah, sekarang pertama saya mau tanya dulu nih, apa arti tanah dalam perspektif hukum? Bu. Ya, boleh, silakan. Jadi gini, Bu, tanah itu adalah sumber daya alam, Bu. Tapi kalau secara hukum, saya ingat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang dimana menyebutkan tanah itu adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, begitu, Bu. Oke, jadi tanah itu adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan diperuntukkan untuk apa tadi? Sumber daya alam. Oke. Nah, artinya sekarang siapa nih yang berhak atas tanah itu? Langsung jawab itu. Saya, Bu. Ya. Terkait negara itu ada pengaturannya dalam pasal 2 Undang-Undang UPA menyebutkan bahwa hak menguasai itu dari negara. Oke, jadi negara yang berhak menguasai tanah tersebut di dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, cuma kalian harus pahami, hak menguasai negara itu artinya bukan negara pemilik dari tanah tersebut, gitu. Di sini negara hanya berwenang untuk mengelola, mengatur peruntukannya, lalu menentukan hubungan hukum antara tanah dengan orangnya. Jadi di sini tugas negara itu hanya pengelolaan saja, bukan bersifat memiliki, gitu. Sekarang ada yang bisa membedakan nggak pengelolaan dengan kepemilikan? Saya, Bu. Jadi kalau negara itu menguasai, berarti negara itu mengatur pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi hak kepemilikannya tetap pada bangsa Indonesia secara kolektif, Bu. Nah, iya, jadi di sini negara hanya bersifat mengelola saja, bukan untuk memiliki di sini. Oke. Nah, sekarang kita Nah ini ya, yang tadi kan saya sudah tanya ya, definisi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
bahwa di sini karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sekaligus merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jadi tanah yang ada di Indonesia ini adalah menjadi hak seluruh warga negara Indonesia gitu di sini. Pada dasarnya adalah warga negara itu berhak atas tanah yang ada di dalam wilayah negara Indonesia. Nah, ini terkait dengan hak menguasai negara yang tadi saya itu bilang ya, bahwa negara itu bukan memiliki tetapi hanya mengelola saja sifatnya. Terkait dengan hak publik dari negara. Nah, di sini negara, organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dia berwenang mengatur, menentukan dan mengawasi penggunaan tanah. Jadi ini adalah hak publik, artinya bukan negara sebagai pemilik tanah secara privat, tetapi dia hanya mengelolanya untuk kepentingan masyarakat bangsa Indonesia banyak. Lalu hak privatnya ini terkait dengan perseorangannya. Nah, kan tadi dibilang bahwa negara itu mengatur peruntukan hubungan hukum antara tanah dengan orang. Artinya di sini hak privat atas tanah diberikan kepada perorangan atau badan hukum melalui penetapan negara. Gitu. Nah, itulah penetapan negara itu yang dikeluarkan oleh negara untuk menentukan hak atas tanah bagi perorangan itu. Apakah dia memiliki hak milik, HGU, HGB atau hak pakai. Tuh. Nah, lalu terkait hierarki hak penguasaan atas tanah. Nah, di sini di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hierarki penguasaan atas tanah itu ada dimulai dari hak tertinggi yang tentunya bersifat abadi hingga perseorangan yang dapat dipindah tangankan. Nah, yang pertama hak bangsa Indonesia atas tanah, yang tadi saya bilang bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai hak atas tanah yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, terus juga hak menguasai dari negara, artinya negara yang akan mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan atas tanah tersebut. Nah, lalu hak ulayat masyarakat hukum adat. Nah, di sini hak ulayat masyarakat hukum adat itu akan tetap diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria sepanjang memenuhi 3 unsur. 3 unsur itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Lalu hak perseorangan. Hak perseorangan ini yaitu hak milik, HGU, HGB dan hak pakai. Hak perseorangan ini yang dapat dipindah tangankan, ya. Hak milik dapat diperjualbelikan, HGU juga seperti itu, HGB dan hak pakai juga. Hanya sifatnya yang berbeda. Hak milik dia bersifatnya tidak terbatas, sepanjang dia individu itu masih hidup akan tetap ada di orang tersebut. HGU, HGB dan hak pakai dia ada jangka waktunya. Itu yang berbeda. Makanya hak milik itu adalah hak yang paling tinggi sebenarnya dimiliki oleh masing-masing individu. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Sebelumnya seperti yang tadi Ibu sudah singgung terkait hak ulayat. Nah, saya sendiri penasaran Ibu, karena untuk zaman sekarang banyak terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan. Nah, terkait pengakuannya sendiri itu masih benar-benar diakui apa bagaimana ya Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus itu ya. Apakah keberadaan hak ulayat itu masih diakui atau tidak? Nah, kalau kita lihat di pasal 3 ya, Undang-Undang Pokok Agraria, dia mengatur mengenai hak ulayat kan. Nah, artinya sebenarnya kalau kita melihat pengaturan itu ya masih diakui gitu ya. Tetapi ada unsur-unsur yang memang mereka benar-benar eksistensinya itu diakui oleh negara. Apa? Nah, tadi saya bilang terkait 3 unsur ini ya. Yang pertama unsur kelompok hukum adat. Artinya memang masih ada masyarakat hukum adatnya tersebut di dalam wilayah tersebut. Terus wilayah ulayat ya, berarti ada wilayah yang memang didiami oleh masyarakat adat tersebut dan wilayah itu sebagai sumber penghidupan masyarakat hukum adat itu. Lalu adanya tatanan hukum adat. Nah, di sini adanya masih berlakunya tatanan hukum adat atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat itu. Kalau masyarakat hukum adat itu masih mengikuti tatanan hukum adat itu, ya artinya masih ada masyarakat hukum adat. Jadi ini juga terkait dengan
hak ulayatnya tersebut gitu yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Kan kalau nggak ada masyarakat hukum adat berarti tidak ada hak ulayat itu. Hak ulayat ada karena adanya masyarakat hukum adat tersebut. Gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Ibu, Ya. berarti implementasinya masih jauh dari ideal. Ya, implementasinya memang masih jauh. Nah, ini sedikit kasus ya, kasus singkat aja di masyarakat adat Skoyambe ini. Di mana nih? Jayapura, Papua. Ya. Nah, di sini ada nih konflik agrarianya antara masyarakat hukum adat dengan korporasi. Masyarakat hukum adat mengklaim bahwa hak tanah adat itu masih punya mereka, sedangkan korporasi juga mempertahankan bahwa korporasi juga berpegang dalam izin formal dari pemerintah daerah mereka bahwa mereka berhak untuk memanfaatkan tanah tersebut gitu. Nah, ini sebenarnya masih terjadi konflik di sini. Jadi artinya ini menjadi PR dari negara bagaimana nih untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, karena ini bukan hanya di sini aja, di wilayah-wilayah lain pun banyak seperti ini gitu. Akhirnya korporasi mengambil alih hak ulayat itu secara tidak seharusnya gitu. Seharusnya kan ada prosesnya ya gitu, tapi banyak korporasi-korporasi yang akhirnya melanggar proses yang seharusnya tersebut. Itu jadi memang implementasinya masih jauh dari yang diharapkan gitu. Masih banyak, ini salah satu kasusnya di masyarakat adat Skoyambe ini. Ya, ini menjadi di satu sisi adanya rancangan undang-undang ya terkait dengan masyarakat hukum adat karena mereka membutuhkan pengakuan dan perlindungan terhadap keeksistensian masyarakat hukum adat tersebut gitu. Nah, tugas Pansus DPR ini untuk penyelesaian konflik agraria gitu, karena banyak sekali di sini tanah-tanah yang memang ya kan tanah masyarakat hukum adat itu kan sudah ada dari sejak dulu ya. Sejak zaman nenek moyang kita yang udah zaman kapan gitu kan, seperti itu. Nah, artinya itu semua di zaman sekarang ini kan mungkin ada hak-hak yang belum diakui atau dilindungi gitu. Nah, itu perlu adanya panitia khusus DPR untuk menyelesaikan konflik agraria. Ya, tentunya juga jangan sampai mereka ini juga berpihak kepada korporasi gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, hak ulayat ini juga terkait dengan azas kebangsaan. Ada yang tahu azas kebangsaannya apa? Apa yang dikatakan azas-azas dalam UPA kan ada beberapa nih, salah satunya azas kebangsaan. Nah, hak ulayat ini juga terkait dengan hak kebangsaan. Nah, ada yang tahu nggak hak kebangsaan apa? Asas yang paling tinggi gitu, fundamental, di mana dengan adanya asas ini tuh semua orang tuh memiliki hak yang sama gitu di atas tanah yang ada di negara kita. Nah, ya kurang lebih ya, tapi artinya bumi, air, kekayaan alam yang ada di negara kita ini memang diperuntukkan untuk Kesejahteraan. ya, artinya gitu. Nah, artinya kan tanah hak ulayat dengan hak ulayat ini adalah bagian dari iya gitu. Jadi makanya azas hak kebangsaan ini terkait dengan hak ulayat ini. Artinya kan korporasi itu bisa saja korporasi luar atau enggak korporasi di negara kita kan gitu. Nah, jangan sampai korporasi Freeport lah contohnya gitu kan, pasti itu juga banyak tanah-tanah adat yang tergerus gitu di situ gitu. Nah, dengan harusnya pemerintah melihat azas kebangsaan ini gitu. Malahan kan itu diterapkan di dalam definisi tanah di pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria kan, bahwa tanah, air, dan kekayaan alam ini diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Berarti kan kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Indonesia harusnya berpegang ke situ gitu.
Tapi pada prakteknya masih belum berjalan ya. Nah, azas kebangsaan tanah untuk seluruh rakyat, gitu kan, tercermin di pasal 1 dan 2 di Undang-Undang Pokok Agraria. Gitu. Lalu terkait juga fungsi sosial hak atas tanah. Apa itu fungsi sosial hak atas tanah? Mungkin berkaitan dengan kepentingan umum gitu Bu, kalau fungsi sosial. Fungsi sosial. Nah, fungsi sosial hak atas tanah ini yang ada diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, dikatakan bahwa tanah itu tidak tanah yang dimiliki seseorang itu tidak boleh merugikan kepentingan umum, gitu. Artinya tanah itu harus dimanfaatkan dong, gitu ya. Kalau terhadap tanah yang terlantar, gitu ya, tanah terlantar, oke, tanah itu sudah memiliki sertifikat hak milik. Tetapi kalau terlantar, ya apakah akan memberikan manfaat? Enggak kan, gitu ya. Dari segi keamanan apa itu juga kan tidak memberikan kemanfaatan di situ untuk masyarakat banyak. Artinya sepanjang tanah itu dimanfaatkan dengan baik, mau itu ditinggalin, mau itu dimanfaatkan untuk lahan pertanian, nah itu memiliki fungsi sosial, artinya tidak merugikan masyarakat banyak, gitu. Kalau terlantar tidak dimanfaatkan, nah itu yang tidak mencerminkan azas fungsi sosial hak atas tanah tersebut. Ibu, berarti kalau ada tanah kosong yang tidak dimanfaatkan itu bisa kena sanksi dong? Jelas bisa, pasti itu akan kena sanksi, gitu. Walaupun itu ya di pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria, gitu kan, apa isinya? Banyak tuh tentang tanah pertanian itu Ya harus. tanah yang digunakan harus dikerjain. Nah iya itu Secara secara aktif kan harus digunakannya. Artinya secara hukum positifnya aja sudah diatur. Berarti kan kalau dilanggar ya jelas ada sanksi, gitu. Berarti kan harus dimanfaatkan, harus aktif, gitu. Jelas akan ada sanksi. Biasanya kalau dalam prakteknya itu tanah-tanah walaupun dia dengan sertifikat hak milik dia akan diambil oleh negara kalau memang ditelantarkan. Nah, nanti oleh negara mungkin akan dilakukan penelitian atau penyidikan lah istilahnya apa. Nah, apakah tanah ini harus dilepas kepemilikannya dari pemilik sebelumnya atau bagaimana, gitu. Karena pemilik sebelumnya tidak memanfaatkan tanah tersebut. Gitu. Dan mungkin bisa beralih kepada orang yang sebenarnya dia bukan pemilik tanah itu, gitu. Tapi karena pemilik yang seharusnya ini menelantarkan, jadi si orang yang bukan pemiliknya itu bisa mendapatkan tanah tersebut karena dia telah merawat, gitu, misalnya kayak gitu. Lalu apalagi? Nah ini kan sanksi atas tanah. Nah, ada yang tidak dimanfaatkan berarti ada sanksinya. Di pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria, kewajiban mengelola tanah pertanian secara aktif. Nah, terkait azas kepemilikan dan hak milik warga negara Indonesia. Nah, di kita ini kan hak milik tidak bisa dimiliki oleh warga negara asing, gitu. Jadi hak milik itu hanya milik warga negara Indonesia, hanya boleh diberikan kepada warga negara Indonesia saja. Bagaimana terkait dengan badan asing atau orang asing? Dia bisa memanfaatkan tanah di sini, tapi haknya bukan hak milik. HGU, HGB, hak pakai itu bisa diberikan kepada selain warga negara Indonesia ya. Ada di dalam PP 40 1996 dan PP 18 2021. Mengenai eksklusifnya milik WNI, mengenai hak milik ini di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Nah, kan tadi tema utamanya adalah hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, gitu kan. Apa saja nih jenis-jenis hak atas tanah yang diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, ada apa nih? Ada hak milik, ya. Hak milik itu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, dan hanya warga negara Indonesia yang boleh memilikinya. Lalu hak guna usaha, hak guna bangunan,
hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak memungut hasil hutan, dan hak lain. Hak lain atau yang ditetapkan kemudian, misalkan contohnya adanya peralihan dari hak milik ke HGB. Nah, dari hak milik ini mungkin dalam proses legalisasinya itu belum ditentukan akan dikeluarkan sebagai HGB. Jadi hak lain yang akan ditentukan kemudian, gitu ya. Kayak gitu. Bedanya hak milik berlaku seumur hidup, gitu kan. Kalau selain hak milik dia ada jangka waktunya. Biasanya kalau HGB, HGU itu dimiliki oleh seperti badan hukum. Ya, kalau badan hukum mau beli tanah ke perseorangan, dia harus menurunkan dulu haknya. Ya, bukan menurunkan harga diri ya, menurunkan haknya ya. Menurunkan haknya itu menjadi hak guna bangunan, apa hak guna usaha gitu. Tidak boleh hak milik. Walaupun dia badan hukum yang berdiri atau badan hukum milik Indonesia. Nah, tetap kalau badan hukum itu harus diturunkan dulu haknya menjadi HGB atau HGU. Tapi kalau perseorangan lagi yang beli dari perseorangan tidak apa-apa, menggunakan alas haknya menjadi hak milik. Nah, dalam hak atas tanah ini terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan sifat dan kekuatan hukumnya. Hak tetap, yang termasuk dalam hak tetap, hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. Yang terkait hak sementara, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah, gitu ya. Terus hak yang ditetapkan, artinya yang ditetapkan di kemudian hari. Ada yang tahu azas pemisahan horizontal? Saya, Bu. Boleh, silakan. Bu, jadi itu adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Jadi setiap perbuatan hukum mengenai tanah tidak secara otomatis meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, Ibu. Ya, jadi azas pemisahan horizontal itu dianut oleh hukum agraria kita. Artinya tanah itu tidak menjadi satu kesatuan sebenarnya dengan apa yang ada di atas tanah tersebut. Itu azas pemisahan horizontal. Nah, tetapi di sini ada pengecualian gitu, bahwa si tanah itu bisa menjadi satu kesatuan dengan tanah di bawahnya itu. Jadi benda-benda di atas tanah tersebut bisa menjadi satu kesatuan. Ada pengecualiannya. 3 syarat pengecualian itu yang ditentukan bahwa bangunannya itu harus punya pondasi dan tanamannya juga merupakan tanaman keras. Artinya yang memang mereka tidak bisa dipindahkan, menyatu dengan tanah itu, akarnya udah nempel sampai sedalam-dalamnya gitu kan dengan tanah itu, menjadi satu kesatuan lah intinya. Terus bangunan dan tanaman ini dimiliki oleh orang yang sama dengan pemilik benda di atasnya tersebut. Nah, terus dan maksud adanya satu kesatuan itu harus jelas dinyatakan dalam suatu akta. Jadi kalau misalkan kalian beli tanah, itu harus jelas di dalam akta jual belinya disebutkan bahwa jual beli ini termasuk benda yang berada di atas tanah tersebut. Itu harus jelas dinyatakan dalam akta tersebut. Kalau tidak dinyatakan berarti hanya tanahnya saja yang kalian beli, bangunannya tidak. Nah, cuma kan itu yang menjadi masalah sebenarnya. Dengan adanya azas pemisahan horizontal ini kan sebenarnya itu yang jadi masalah gitu. Masalahnya adalah jadinya ada 2 kepemilikan kan di situ. Gitu, akan repot lah sebenarnya. Jadi makanya ada pengecualian ini, 3 syarat ini gitu. Jadi harus suatu bangunan permanen, tanamannya juga permanen menempel dengan tanah tersebut gitu kan. Kepemilikannya juga sama, maka dapat dikategorikan bahwa dia tidak perlu terpisah antara tanah dengan bangunan ini. Dan harus secara tegas dinyatakan dalam akta, ya. Kalau nggak nyebut berarti nggak bisa. Berarti kalau saya beli tanahnya belum tentu dapat rumahnya, Bu? Iya, belum tentu juga kamu kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau memang si bangunan atau benda di atas tanah tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam akta jual belinya, ya udah yang kamu dapatkan hanya tanahnya saja gitu. Nah, tapi dalam prakteknya tidak pernah sih terjadi seperti itu ya. Nah, biasanya di dalam akta jual belinya itu tentunya akan disebutkan
secara otomatis akan disebutkan, walaupun mungkin orangnya nggak nyadar gitu ya, nggak akan ngeh dalam hal seperti itu gitu, tapi biasanya di dalam akta jual belinya itu sudah secara otomatis disebutkan bahwa jual beli ini termasuk bangunan yang ada di atas tanah tersebut gitu. Makanya kalau dalam bayar pajak kan ada bayar pajaknya bumi dan bangunan, jadi otomatis dia akan termasuk dalam kepemilikan dari orang yang belinya itu. Oke. Lalu juga terkait dengan hak tanggungan. Tahu nggak hak tanggungan di sini apa? Hak tanggungan itu, baca aja ini ya, jaminan atas tanah dan benda terkait. Jadi dia sebenarnya jaminan atas, yang jaminannya itu berupa tanah ya, atau tanah itu benda tidak bergerak ya. Nah, di sini hak tanggungan terkait dengan si tanah itu dijaminkan. Nah, dipasangnya adalah hak tanggungan atas tanah tersebut. Nah, hak tanggungan dibebankan atas hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Ya, biasanya hak tanggungan itu pastinya memang terkait dengan tanah gitu. Hanya balik lagi, untuk bisa satu kesatuan terhadap benda yang di atasnya disebutkan saja di dalam akta pembebanan hak tanggungannya tersebut. Bangunan berpondasi dan tanaman keras dapat menjadi satu kesatuan jaminan jika memenuhi syarat dan dicantumkan dalam aktanya, gitu ya. Nah, di sini jadi relevansi Undang-Undang Pokok Agraria ya di tahun 2026 ini bagaimana menurut kalian? Ya, silakan. Kalau untuk menurut saya sendiri secara filosofis itu masih relevan ya Ibu, tetapi kalau misalkan secara teknis itu kan banyak aturan turunan yang perlu disesuaikan. Jadi kayak misalkan sekarang tuh yang lagi ramai diperbincangkan kayak isu pendaftaran tanah yang terkait yang lantasnya terus gini, itu harus digantikan dengan sertifikat yang Iya, sertifikat hak atas tanahnya. Harus ada sertifikat itu. Iya, ya itu balik lagi gimana sebenarnya tugas negara ya. Kan negara kan istilahnya di sini mempunyai wewenang untuk pengelolaan dan peruntukan kepemilikannya itu. Gitu. Nah, ini terkait dengan sertifikat GIRIK, letter C gitu. Mungkin yang masyarakat pedalaman itu kan masih belum mengetahui harus bersertifikat gitu. Nah, ini tugasnya negara untuk menjemput bola gitu. Nah, biasanya di dalam sebenarnya sudah ada program pemerintah ini dalam program PTSL itu. Jadi dia menjemput bola ke masyarakat pedalaman untuk mensertifikatkan yang namanya letter C sama GIRIK itu. Nah, cuma apakah sudah merata ke seluruh wilayah pedalaman atau belum? Nah, programnya masih terus berlangsung sih sampai sekarang. Nah, oke, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan hak-hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, menurut hukum tanah nasional ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kalian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.